Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocoliana dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 kelas A. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS Bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sarana pemersatuan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan berbagai suku bangsa, membutuhkan rasa kesetiakawan, dan memelihara kenasionalan. Sarana komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Nomor 2, ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang terjadi karena pemakaian bahasa. Berikut beberapa contoh ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutup. Ragam dialek, misalnya, gue udah nonton film itu. Ragam terpelajar, misalnya, saya sudah menonton film itu. Ragam resmi, misalnya, saya sudah menonton film tersebut. Ragam tak resmi, misalnya, saya sudah nonton film itu. Nomor 3. Ejaan adalah aturan dalam penulisan bahasa Indonesia yang mengembangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, dan kalimat. Sedangkan tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pembacaan. Contoh ejaan dan tanda baca. Ejaan TJ menjadi C, DJ menjadi J, J menjadi Y, NJ menjadi NY. Sedangkan tanda baca, tanda titik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri kalimat. Tanda koma mempunyai beberapa fungsi dan salah satu dipakai untuk pemerincian 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Tanda titik 2 juga mempunyai beberapa fungsi, salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang diikuti dengan pemerincian. Nomor 4. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk selaras menyampaikan gagasan atau cerita. Contoh diksi dalam kalimat, saya mesti kerja keras untuk mendapatkan penghasilan lebih baik. Pak Hasan seorang yang gemar membantu, karena itu dia disukai banyak orang. Nomor 5. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Contoh kalimat efektif, Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Setelah bekerja seharian, Susi beristirahat. Nomor 6. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan merupakan bagian bab dalam karangan. Parangan deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal terperinci dan detail seperti dapat dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasakan. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan informasi, maksud, dan tujuan tertentu agar pembaca memperoleh tambahan pengetahuan. Paragraf narasi adalah suatu bentuk wacana yang sasaran utamanya tindak tanduk yang dijalin dan dirangkaikan menjadi sebuah peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Argumentasi adalah proses menyampaikan pendapat atau kesimpulan dengan menggunakan bukti dan dalil
yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan persuasi adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh, dan sesuai arti katanya. Cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.